Bentrokan antar massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Jumat pekan lalu berbuntut panjang. Pembakaran dan aksi turun ke jalan menjadi respon atas bentrok kedua ormas ini. Tak ingin gesekan antar ormas berlarut-larut, pemerintah pun berencana menertibkan setiap ormas yang bertindak beringas. Demonstrasi itu bukan mengancam, menyatakan pendapat. Pendapatnya dinyatakan, dari sana dikomunikasikan, baru ada kesepakatan. Bukan mengancam, kalau tidak dilaksanakan maka itu namanya demonstrasi yang otoriter. Kita tidak ragu-ragu menindak demonstrasi yang memaksakan. Ini berbagai macam rekayasa ini terjadi, fitnah-fitnah terjadi. Bahkan kami, saya, Ustadz Bakhtiar Nasir, seluruh tokoh GNPF dituduh anti NKRI, anti Pancasila, anti UUD 45, kemudian dituduh juga anti Bhinneka Tunggal Ika, bahkan ingin digiring-giring seolah-olah kami ingin melakukan makar. Kita minta semua pihak di sini untuk bisa menahan diri, kita harus jaga NKRI. Kendati memiliki wewenang untuk menindak ormas yang berulah, pemerintah pun tak ingin mendapat cap sebagai rezim yang mengekang kebebasan berserikat dan berpendapat. Kementerian Dalam Negeri bahkan mengakui tidak mudah untuk membubarkan sebuah ormas. Gimana caranya? Undang-Undang Dasar menyebutkan setiap warga negara berhak untuk berserikat. Kita sekarang kumpul bikin ormas, asal asas Pancasila langsung diterima. Jauh sebelum gesekan antar ormas terjadi, pemerintah telah lebih dahulu berupaya menjaga ketertiban umum melalui Undang-Undang Ormas tahun 2013 silam. Sempat mengalami kekalahan pada uji materi MK, sedikit banyak mengikis kewenangan pemerintah dalam mengawasi ormas. Kini, akankah pemerintah bertindak dengan merevisi Undang-Undang Ormas atas dalih menjaga ketertiban umum? Semua itu tentu agar ormas tidak membuat cemas. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar. Saya Dea Tunggaesti, saya akan memimpin sidang polemik malam ini. Ya, dan malam ini kita akan membahas tentang ormas yang dalam sebulan terakhir tidak bisa dibilang bahwa ormas sekarang sedang menggeliat karena beberapa unjuk rasa menghadirkan jumlah massa yang begitu besar. Dan puncaknya pekan lalu ada bentrok antar dua ormas di Bandung. Lalu kemudian kita mendengar ada rencana merevisi Undang-Undang Ormas yang baru dibuat oleh DPR 3 tahun yang lalu. Apakah ini untuk menertibkan ormas-ormas yang bermasalah biar ormas tidak bikin cemas? Dan malam ini tamu kita sudah hadir, ada Kombes Sulistyo Pujo Hartono dari Mabes Polri, analis kebijakan media penerangan masyarakat Polri. Selamat malam Pak Pujo. Kemudian ada Bung Ronald Roviandi dari PSHK, selamat malam. Selamat malam Mas. Di sebelah kiri ada Bung Dhanil Anzar, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, selamat malam. Waalaikumsalam, yang juga Dewan Pembina Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Kokam ya. Nah, dan di sebelahnya ada Bung Alfa Isnaini, Komandan Nasional Banser NU. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan kemudian ada Bung Ahmad Laksono, Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air, AKTA. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dan di sana ada Bung Ali Munhanif, pengamat politik dari UIN Jakarta. Selamat malam. Ya, dan ada Pak Musni Umar, seorang sosiolog. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu kedatangan Pak Laude Ahmad, Direktur Ormas dari Kementerian Dalam Negeri. Saya langsung saja atau Dea buka dulu? Baiklah. Saya lupa ini sidangnya buka. Kita buka sidang polemik malam ini, Ya. Bang Latif, biar ormas tidak bikin cemas. Sidang polemik dibuka. Saya langsung ke Pak Pujo, karena Pak Pujo tidak banyak waktunya karena hadir ke sini di sela-sela rapat yang begitu padat. Bagaimana perkembangan terakhir dari bentrok dua ormas yang terjadi di Bandung pekan lalu? Nah, jadi kalau kita mencermati dari kasus dari bentrok di atas ya, yang di Bandung yang baru waktu berselang,
tentu saja kepolisian yang pertama harus kita perlu sampaikan yang pertama bahwa kepolisian berkomitmen ya. Berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Yang kedua tentu saja berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum. Kan kemarin itu ada beberapa kasus ya. Ada kasus pembakaran, kan begitu, ada kasus penganiayaan. Dan tentu saja polisi sebagai aparat penegak hukum, salah satu tugas pokoknya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Itu, jadi komitmen kita seperti itu. Kemudian untuk perkembangan penanganan kasus, tadi saya mencoba menghubungi Polda Jabar, memang saat ini dari Polda Jabar dalam hal ini adalah Direktorat Reskrimum sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Oke. Tidak merasa tertekan dengan kemudian datangnya massa ke Mabes Polri untuk berunjuk rasa? Kita yang pertama tentu saja polisi ini kan terlalu besar. Kalau kita harus mengatakan tertekan dengan ormas, begitu. Ya, polisi ini adalah bagian daripada instrumen negara. Ya. Instrumen negara yang besar, yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia 250 juta. Dan tidak bisa dan tidak boleh tertekan oleh namanya ormas. Oke. Sejauh ini dalam penanganan adanya masalah pada ormas itu, wilayah yang bisa ditangani oleh kepolisian sampai tahap apa? Kita yang tentu saja harus memilah-milah masalah ya. Tadi kita berbicara tentang masalah penegakan hukum. Kemudian kita juga berbicara masalah bagaimana ormas ini ada ide-ide perkembangan yang terkini, masalah ormas ini harus dibubarkan dan lain-lain. Kita kepolisian tidak berbicara masalah pembubaran, tetapi kita berbicara masalah upaya-upaya penegakan hukum. Nanti masalah bubar dan lain-lain ini adalah ada domain, yaitu dari Kemendagri maupun Kumham. Begitu. Jadi kalau sampai kepada wilayah pembinaan kepada ormas, tidak ada di tugas tupoksi kepolisian. Jadi kepolisian kalau masalah pembinaan ya, terhadap ormas, ini yang pertama bahwa tugas kepolisian salah satunya adalah Harkamtimas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian perlindungan, pengawasan dan permasyarakat. Jadi dalam prinsipnya bahwa jangankan seorang jenderal, Babin Kamtimas saja boleh membina ormas-ormas kecil-kecil di kampung, bisa boleh membina sepak bola, ada klub ini, ada kelompok seni ini, kelompok seni olahraga ini boleh, begitu. Selama tentu saja mengikuti aturan berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 17/2013, yaitu tentang ormas. Oke, saya sebentar ke Bung Ahmad. Bung Ahmad, bagaimana Anda melihat polisi dalam menangani kasus ormas, termasuk terutama dalam bentrok antara FPI dengan GMBI di Bandung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konteksnya dalam situasi yang terjadi Bandung kemarin terkait dengan ormas, kalau secara umum prinsipnya ormas mereka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai peran masyarakat dalam memberikan kontribusi pelayanan kepada bangsa dan negara ini. Membangun ruang-ruang kosong yang ada, seperti itu. Nah, dalam konteks itu sepanjang dalam situasi menjalankan setiap aturan-aturan yang ada memang, betul. Nah, kalau melihat situasi konteks di Bandung yang terjadi kemarin, prinsipnya ketika ada ormas kemudian mengawal, katakanlah ketuanya mendukung, memberikan semangat ketika ada sebuah proses persoalan, itu sebuah hal yang sah-sah saja seperti dilakukan. Dan memang situasi dan komitmennya adalah mengawal dengan tertib, damai dan lancar seperti itu. Konteks itu yang sudah dibangun komitmen bersama oleh setiap orang yang sudah sadar terhadap ormas yang dibangunnya itu. Nah, kemudian kalau terkait sebagai pembina ormas, situasinya dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Siapapun betul berhak menjadi pembina ormas sepanjang mekanisme dan aturan yang ada memenuhi untuk itu. Nah, persoalannya memang situasi ini ketika kalau dikaitkan dengan faktual di lapangan ada
situasi tindakan-tindakan yang tak terduga, katakanlah seperti itu. Ini kalau temanya ke Bandung ya, tindakan yang ketika menurut teman-teman ormas yang di sana menjalankan fungsinya dan kemudian dia selesai menjalankan tugas itu dan bersama-sama untuk menjaga kekompakan, tetapi kemudian ada situasi tak terduga yang di luar itu. Nah, situasi tak terduga itu yang memang ketika keluar dari jalur itu, yaitu yang tugas peran dan fungsi dari kepolisian untuk menegakkan itu. Oke, artinya Anda sepakat saja bahwa kemudian ketika fungsi ormas itu sudah mulai melanggar aturan, polisi datang bertindak itu sah-sah saja? Nah, melanggar aturan dalam situasi yang harus diperhatikan dalam konteks yang sejauh apa dan seperti apa. Melanggar aturan secara hukum jelas itu harus, dan aturan itu memang berjalan dan harus diterapkan. Konteks itu, ranah itu harus diterapkan posisinya. Oke, saya ke Bung Dhanil, Anda juga punya ormas yang sangat besar, apakah seperti disampaikan Pak Pujo tadi, ormas itu sepanjang dia memberi masukan kepada pemerintah dan bermanfaat bagi masyarakat, itu ormas yang sah-sah saja, tidak harus ditertibkan? Pertama, saya harus koreksi dulu judul diskusi kita pada malam hari ini. Apa itu? Yaitu tadi disebutkan misalnya ormas membuat cemas. Biar ormas tidak bikin cemas. Ormas tidak bikin cemas. Ya. Jadi yang kena kan semua ormas nih, termasuk Muhammadiyah, termasuk NU, termasuk semua ini ormas. Biasanya kan kalau digunakan diksi itu biasanya kalau polisi ada yang korupsi, oknum polisi, kan gitu. Kalau ada DPR yang korupsi, oknum DPR. Jadi perlu ditambahkan juga catatannya Bang Latif, oknum ormas, kira-kira begitu. Jadi supaya agak adil begitu ya, itu pertama. Kemudian kedua Bang Latif, posisi Muhammadiyah tentu berbeda dengan ormas adik-adik kami yang ormas itu. Muhammadiyah tidak dalam posisi misalnya didirikan oleh Republik ini, tapi justru Muhammadiyah sudah berdiri sebelum Republik ini hadir. Jadi kami Muhammadiyah, pendahulu-pendahulu bangsa ini sebagian besar dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas yang lain. Artinya Muhammadiyah punya kontribusi mendirikan Republik ini. Misalnya kalau ada klausul di Undang-Undang Ormas nomor 2013 itu, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu kan disebutkan salah satu fungsi negara adalah membina ormas. Ini terbalik sebenarnya. Muhammadiyah itu ikut membina negara. Dan Muhammadiyah yang mengingatkan Pak Polisi, Muhammadiyah yang mengingatkan Pak Presiden, Muhammadiyah yang itu tugas kami. Artinya sebagai fungsi ormas berjalan dengan baik. Sebagai ibu yang turut mengandung negara ini, itu poin pertama. Poin kedua. Ketiga, kalau kemudian ada oknum ormas, kan ini berulang Bang Latif. Setiap ada momentum ormas buat ricuh, ada konflik ormas yang berujung pada anarkisme, kita pasti wacana yang muncul adalah wacana pembubaran ormas. Wacana yang muncul adalah penindakan terhadap ormas. Tapi selalu terhalangi pada proses hukum ya. Misalnya begini, satu orang melakukan tindakan kriminal seringkali itu tidak bisa merepresentasikan bahwa semua orang bahwasanya melakukan semua pelanggaran. ormas itu melakukan kriminalitas. Itu yang selalu jadi halangan bagi penegak hukum di satu sisi dan negara. Nah, oleh sebab itu misalnya kan dalam undang-undang Undang-Undang 17 tahun 2013 itu kan jelas sebenarnya kalau ada ormas yang melakukan pelanggaran hukum itu ada tahapan sanksi tertulis 1, sanksi tertulis sampai dengan teguran. Nah, terakhir Bang Latif, kami bersepakat bahwasannya ormas itu harus hadir dalam rangka merawat keindonesiaan kita. Harus hadir dalam rangka merawat Pancasila kita, NKRI kita. Nah, kalau ada ormas yang kemudian yang justru oposisi terhadap upaya merawat Pancasila, NKRI dan sebagainya itu, ya jelas itu harus kita tertibkan ya. Tapi harus fair, jangan sampai begini. Ada misalnya upaya seolah-olah kita mau menghakimi pemikiran. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau sampai kemudian
Anda berpikir di luar pakem, kemudian itu mau dihukum, itu juga jadi masalah Justru buat itu melanggar kebebasan berekspresi. kita, kebebasan demokrasi Baik. kita. Jangan sampai masuk pada ranah itu. Oke, Dea, kita harus istirahat, tapi kita panggil dulu tamu kita, Pak Laude Ahmad, segera masuk ke ruang sidang. Pak Laude, selamat datang selamat di malam. Polemik. Terima kasih sudah hadir. Ya. Baiklah Bang Latif, kita skors dulu sidang polemik hari ini. Skors